Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di Erna Maruh Culinary Channel. Kali ini saya ingin membuat pie susu atau egg tart dari Bali, or we can call it Balinese milk custard tart. Sebaiknya kalian tonton perlahan hingga selesai ya. Jangan di skip, karena penjelasan saya akan berurutan soal bahan-bahan ingredients hingga tutorial cara pembuatannya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe, karena saya akan rutin membagikan video resep di channel ini. Kalian akan dapat pemberitahuan saat ada video resep terbaru yang ditayangkan. Oke, kita mulai tengok untuk bahan-bahan pembuatannya, yaitu tepung terigu 200 gram, margarin atau butter 100 gram, gula halus 1 sendok makan, kuning telur 3 pieces, susu kental manis 3 sachet, susu segar atau susu UHT 200 ml, tepung maizena 2 sendok makan. Setelah bahan-bahan siap, kita lanjut ke proses pembuatannya. Langkah pertama, kita siapkan dulu untuk tepung terigu 200 gram sambil diayak. Tujuan pengayakan adalah untuk membersihkan kotoran yang mungkin ada di dalam tepung, sehingga kotoran tersebut tidak ikut masuk ke dalam adonan. Lalu kita tambahkan gula halus 1 sendok makan. Ini sambil diayak juga. Kan gula halus itu tuh gampang menggumpal. Jadi tujuan pengayakan ini adalah untuk sekalian menghaluskan kembali gula yang menggumpal tersebut. Selanjutnya kita tambahkan kuning telur 1 butir. Lalu diaduk. Tambahkan margarin atau butter yang cukup dingin sebanyak 100 gram. Margarin ini dingin sengaja memang didinginkan di dalam kulkas, kira-kira 30 menit sebelum digunakan. Aduk-aduklah. Kemudian kita lanjutkan mengaduk dengan menggunakan tangan. Tentu saja, tangan harus dicuci bersih terlebih dahulu. Setelah adonan selesai, kemudian kita siapkan loyang untuk memanggang. Di sini saya menggunakan loyang bundar berdiameter 18 cm. Olesi loyang dengan mentega tipis-tipis. Kemudian masukkan adonan ke dalam loyang. Bentuklah adonan pada loyang. Bentuk rata menutupi permukaan loyang seperti ini. Kemudian kita bentuk bagian pinggirnya agar tampak cantik. Saya menggunakan gunting seperti ini. Dan untuk bagian tengahnya kita tusuk-tusuk dengan menggunakan garpu. Tujuan ditusuk seperti ini adalah supaya
kulit pai susu tidak menggelembung saat dipanggang di oven nanti. Setelah selesai, kita cek kembali bila sudah rapi dan cantik bentuknya. Lalu simpanlah di dalam kulkas selama kira-kira 30 menit. Langkah ketiga, kita siapkan 2 butir kuning telur. Lalu kocoklah telurnya seperti ini di dalam baskom atau mangkok. Kemudian tambahkan susu kental manis 3 sachet atau kira-kira 108 gram. Bila kalian suka manis, bisa ditambahkan lagi. Di sini saya cukup menggunakan 3 sachet saja. Kemudian kita aduk-aduk kembali. Saya di sini tidak menggunakan mixer, cukup seperti ini saja. Kemudian kita tambahkan susu segar atau susu UHT 200 ml bertahap. Jadi masukkan dulu 100 ml-nya seperti ini, lalu kita aduk. Kemudian tambahkan tepung maizena 2 sendok makan. Lalu aduk kembali. Sampai rata. Dan akhirnya kita tambahkan sisa susu yang 100 ml tadi. Kita aduk kembali. Aduk hingga rata dan lembut ya. Kemudian setelah selesai kita saring seperti ini, supaya bila ada kotoran atau ada yang masih menggumpal tidak ikut. Ya, kita saring seperti ini. Setelah selesai, kemudian langkah keempat, kita keluarkan kulit pai susu yang tadi kita masukkan dalam kulkas selama 30 menit. Kemudian kita tuang adonan susu ke dalam kulit pai susunya. Masukkan seluruhnya. Dan langkah kelima, kita siapkan oven, lalu panggang pai susu di dalam oven kira-kira 150 derajat selama 50 menit. Langkah keenam, setelah matang, pai susu dikeluarkan dari dalam oven. Dan pai susu siap dihidangkan. Cantik kan? Dan enak sekali. Selamat mencoba teman-teman. Dan sampai bertemu kembali di video resep-resep dari saya selanjutnya.